Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih bisa menikmati segala kenikmatan yang diberikannya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih kuat dan masih sehat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para umatnya yang ada di muka bumi ini, seluruh yang hidup dan yang bersolawat kepada beliau. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, ridhonya Allah, cintanya baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti, di yaumul mahsyar nanti, yaumul kiamah nanti, dan semoga kita diridhoi Allah memasuki surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yo beradik sekalian semuanya, dimanapun ika beradik, saudara-saudara semuanya, semoga sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Kali ini kunak ceramah singkat yang bertemakan tentang orang yang merindukan surga. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana ciri-cirinya orang yang merindukan surga? Orang yang merindukan surga yaitu manusia atau makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, yang menjadi hambanya, yang dicintainya, yang diridhoinya, yaitu hamba Allah yang beriman, mukmin, dan bertakwa kepada Allah. Nah, orang inilah yang merindukan surga, dan mereka ini takut akan siksaan api neraka, dan mereka takut akan balasan di akhirat nanti dengan segala amal perbuatannya mereka, sehingga mereka selalu memikirkan yang namanya kematian. Mereka berusaha bagaimana mengumpulkan amal ibadah, mereka berusaha untuk menyenangkan Allah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan kebaikan yang lainnya yang mereka lakukan, sehingga mereka bukan hanya merindukan surga, tetapi surga pun merindui mereka. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, bahwa surga merindukan ada 4 golongan orang. Nah, yang pertama ini yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, ini pas sekali. Kita saat ini sedang berpuasa di bulan suci Ramadan,
kita sering bertadarus setelah sholat tarawih, bahkan dalam sehari-harinya kita, dari mulai kita bangun dan sampai kita mau tidur kembali, kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan bahkan mengamalkan Al-Quran. Dan bahkan kita juga selalu menghafali Al-Quran dan berusaha semaksimal mungkin. Nah, inilah orang-orang yang nantinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, apalagi yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya sehingga Al-Quran tertanam dalam hatinya. Maka dari itu mereka disebut sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dan bisa menolong kedua orang tuanya untuk dipasangkan mahkota di surganya Allah nanti. Nah, yang kedua yaitu orang yang selalu menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Dia tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak mencaci maki, tidak menggibah, memfitnah, dan tidak berkata bohong. Nah, inilah orang-orang mukmin yang takut akan siksaan api neraka, sakitnya sakaratul maut, dan siksanya, gelapnya dalam siksaan kubur. Nah, mereka ini akan berhati-hati dalam berucap. Mereka menjaga lisannya sebaik-baik mungkin, dan mereka menjaga lisan ini agar ucapan-ucapannya ini selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah salah satu golongan orang-orang yang dirindui oleh surga, dan mereka pun merindui surga juga. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga yaitu orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, seperti orang-orang yang ada di jalanan, pengemis. Mereka ini kadang-kadang makan, kadang-kadang pun ya seperti itu lah. Mereka selalu mengais di tong-tong sampah dan bahkan memakan sisa-sisa makanan orang. Nah, ini dengan hati kita yang tergerak untuk menolong orang-orang seperti itu. Nah, ini juga termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memberikan sedikit rezeki kita kepada fakir atau miskin, pada anak yatim. Nah, di situ mereka akan bahagia dan mereka akan mendoakan kita, dan Allah cinta kepada kita. Maka dari itu janganlah pelit untuk kita berbagi, agar kita dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita sedang berpuasa. Marilah kita memperbanyak amal ibadah. Marilah kita menjaga diri dari segala perbuatan buruk, bermaksiat kepada Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang merindukan surga. Nah, ada surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu surga Ar-Rayyan. Nah, apabila mereka sudah memasuki surga itu, mereka sudah menikmati di dalamnya, mereka tidak ingin keluar lagi. Dan surga ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu mereka merindukan surga, dan surga pun merindui mereka juga. Nah, kaum muslimin rahimahullah, mungkin demikianlah dari penyampaian ceramah singkat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya, dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai hambanya, agar kita termasuk orang-orang yang
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah saat dicabut nyawa kita, dan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan termasuk golongan-golongan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman di sisinya Allah. Dan Allah berkata, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah, dan masuklah kepada golongan-golonganku, hamba-hambaku, orang-orang yang baik, ahli jannah. Dan Allah menghantarkan kita, masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yo beradik, saudara-saudara semuanya, demikianlah apabila ada kata-kata yang salah, ilmu saya masih kurang, tetapi semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kalian semuanya, dan bisa kita amalkan segala amal kebaikan, dan kita bisa mendapatkan surganya Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.